Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafidah SPD dari SDN 3 Ketapang Permai. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi Ki Hajar Dewantara, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar nantinya sebagai manusia dan anggota masyarakat bisa dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain. Menuntun yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntunan. Artinya, tumbuh kembangnya seorang anak itu di luar dari kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak mereka sebagai manusia, makhluk hidup atau benda hidup. Mereka tumbuh menurut kodratnya. Nah, kita sebagai pendidik hanya dapat memperbaiki lakunya saja dan bukan dasarnya. Kodrat anak merdeka. Merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Sedangkan kodrat anak bermain merupakan salah satu kodrat pada anak-anak karena dengan bermain bisa nanti mempengaruhi dan menebalkan budi pekerti yang baik. Contoh, permainan congkak dan seni menganyam. Karena dalam permainan congkak dan dalam seni menganyam itu ada cita, rasa, dan karsa. Kemudian akan ada juga tenaga, kemudian pikiran, perasaan, dan kemauan untuk menciptakan karyanya. Berikutnya, pendidikan diibaratkan seperti seorang petani. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani dan muridnya sebagai benih. Seorang petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawat, memelihara, memupuk, serta mengolah tanah supaya benih yang disemainya itu akan tumbuh lebih baik. Hasilnya akan subur, itu yang diharapkan. Namun, tidak bisa mengubah benih yang ditanam menjadi benih yang lainnya. Misalnya, benih padi yang ia semai tidak bisa menjadi jagung. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak-anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, kemampuan peserta didik dalam era yang dijalani mereka. Sebagai contoh, kodrat alam juga dapat dihubungkan dengan karakter dari anak. Misalnya seperti berkaitan dengan sifat tanggung jawab, rajin, jujur, atau pemalas misalnya. Nah, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Pendidikan tidak bisa memaksa atau menghapus kodrat alam seorang anak begitu saja. Pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi sesuatu yang positif dan yang lebih baik. Sedangkan kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Dasar pendidikan berikutnya adalah
semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Ingarso Suntulodo, di depan menjadi tauladan. Menjadi guru atau menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan suri tauladan bagi orang di sekitarnya. Jadi, seorang guru harus memberikan tauladan karena guru pantas dipuju dan ditiru, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Guru menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Ing madyo mangun karso artinya di tengah-tengah memberikan semangat. Posisi guru selalu akan berada di tengah-tengah siswa dan memberikan semangat atas ide-ide mereka untuk berkarya. Sebagai guru, tidak boleh melemahkan semangat anak-anak, harus tetap memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk siswanya. Contohnya, dalam pembelajaran diskusi di kelas, guru harus memberikan apresiasi atas hasil dari kerja peserta didiknya. Tuturi handayani, guru mengikuti dari belakang. Artinya, guru harus memberikan dorongan yang positif pada siswanya, menuntun, menunjuk arah yang baik untuk siswanya. Dengan kata lain, jika siswa sudah paham dan mengerti dalam suatu materi yang disampaikan oleh guru, guru harus menghargai dan memberikan kepercayaan kepada muridnya, dan guru tidak boleh meremehkan kemampuan siswanya. Guru harus memberi pujian kecil kepada siswanya tersebut. Setelah mencerna modul 1.1, kesimpulannya di sini jelas bahwa Ki Hajar Dewantara mengarahkan agar pendidikan selalu memperhatikan kemerdekaan, kemanusiaan, dan kodrat alam, kodrat zaman, kebudayaan dengan tujuan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menyelesaikan koneksi antar materi dan membuat sebuah kesimpulan, saya akan merefleksikan diri melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentang murid, saya percaya bahwa murid saya sesekali tentu merasa tidak nyaman dengan tindakan saya di kelas. Karena sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa seperti teacher center. Terkadang saya juga menegur kesalahan anak terlalu keras. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah pada diri saya merasa bisa menguatkan energi positif untuk meredam emosi karena tingkah laku anak. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai pendidik atau guru, saya harus bisa menguasai dan memahami dasar-dasar pendidikan atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik agar nanti bisa saya terapkan di kelas dan lingkungan sekolah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.